Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali lagi di malam hari ini kita belajar fikih dengan membaca kitab Al-Ghayah wa Taqrib atau yang dikenal dengan Matan Abi Syuja, fikih praktis dalam madhab Syafi'i. Alhamdulillah, di pertemuan terakhir kita sudah membahas nawaqid al-wudu, pembatal-pembatal wudu. Di malam hari ini kita akan membahas terkait dengan al-junub wa al-ghuslu minal janabah, dan mandi junub, serta apa-apa yang mewajibkan mandi. Kata penulis rahmallah, faslun, asal, walladhi yujibul ghusla sittatu asya. Ini sebelum masuk dalam pembahasan mandi. Kata beliau rahmallah, yang mewajibkan mandi itu ada 6 perkara. Yang mewajibkan mandi itu ada 6 perkara. Salah satun tashtariku fiha rijal wan nisa. Ada 3 perkara berserikat antara laki-laki dan perempuan. Artinya sama-sama. Kalau didapati pada laki-laki wajib mandi, demikian pula kalau didapati pada perempuan wajib mandi. Ini 3 perkara ini berserikat. Sama hukumnya antara laki-laki dan perempuan. Apa itu? Kata beliau wahia, dan dia adalah iltiqaul khitanain. Ini yang pertama. Bertemunya 2 yang disunat. Maksudnya, ya farju ar-dzakar atau ar-rajul wa farjul mar'ah, yaitu kelaminnya laki-laki dan kelaminnya perempuan. Dan yang diinginkan dengan ketemu di sini dalam madhab Syafi'iyah, kata mereka adalah at-tahadi, yaitu masuk, bukan hanya sekedar menyentuh, bukan hanya sekedar tasodum, tabrakan, selesai. Bukan, yang diinginkan adalah masuk. Yang diinginkan adalah masuknya, mohon maaf, saya kurang paham ini bahasa cara haluskannya. Itu sumur. Iya, ini maksudnya. Ini yang pertama disepakati oleh para ulama, walaupun tidak sampai keluar mani. Kalau yang jenis pertama ini. Ketika ada, ya, terjadi perkara ini, walaupun tidak sampai keluar mani, maka mewajibkan mandi. Maka mewajibkan mandi. Disepakati oleh para ulama,
Tinggal apa dalilnya? Ini tentunya madhab dalam fikih Syafi'i dan disepakati oleh madhab yang lain karena memang dalilnya jelas. Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadits Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, "Idza jalasa ahadukum baina syu'abihal arba, tsumma jahadaha faqad wajabal ghusl." Apabila salah seorang dari kalian duduk di antara cabang yang 4, ini kinaya untuk jima. Maksudnya antara kedua tangan dan antara kedua kakinya. Maka setelah duduk dia bersungguh-sungguh. Dipahami oleh orang-orang yang sudah menikah. Dia di antara itu dan bersungguh-sungguh, maka telah wajib mandi. Dalam hadits Aisyah radhiyallahu taala anha dikatakan, wa illam yanzil. Walaupun tidak sampai keluar air maninya. Yang penting dia duduk, bersungguh-sungguh, timbanya masuk ke sumur, setelah itu dia malas, misalnya tiba-tiba berhenti, tidak sampai keluar mani, wajib mandi. Aisyah mengabarkan dalam hadits riwayat Imam At-Tirmidzi, demikian pula An-Nasai serta Ibnu Majah. Kata beliau, ya, idal takol khitanan au massal khitanan al-khitana wajabal ghuslu. Apabila dua yang bersunat, dua yang disunat sudah bertemu, maka wajib mandi. Kata beliau, fa'altuhu ana wa Rasulullah faktasalna. Saya melakukan hal itu dan Rasulullah, maka kami pun mandi. Maka kami pun mandi. Dalam riwayat Imam Muslim dikatakan, wa illam yanzil walaupun tidak sampai keluar airnya. Walaupun tidak sampai keluar airnya. Ini yang pertama, kalau masalah iltiqa al-khitanain. Yang kedua, wa inzalul mani. Keluarnya mani. Keluarnya mani ini mencakup yang pertama tadi dan juga lebih umum. Walaupun tidak saling ketemu dua yang bersunat, ya, timbanya tidak masuk ke sumur, tapi maninya keluar. Ini juga disepakati oleh para ulama, wajib mandi. Iya, wajib mandi. Ada beberapa sebabnya yang disebut oleh para ulama. Pertama, apakah karena adanya ihtilam, mimpi basah, seorang bermimpi jima, berhubungan, ya, dan keluar maninya, wajib mandi. Demikian pula saat yaqdah, saat tidak tidur, ya, dia misalnya bercumbu dengan istrinya, dia mencumbu istrinya, belum dimasukkan timbanya ke sumur, sudah keluar. Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda, innamal ma'u minal ma'i. Sungguh adanya air, maksudnya wajibnya mandi, itu karena keluarnya air, maksudnya air mani. Keluar air, mani. Iya. Ketika ada mani keluar, maka ada air mandi. Artinya, kalau keluar mani, wajib mandi. Wajib mandi. Sama saja apakah keluarnya saat sadar ataupun saat tidur. Ada mani, maka ada wajib, ada air mandi. Maka wajib ada air mandi. Ini juga tentunya perkara yang jelas dan berserikat antara laki-laki dan perempuan. Yaitu maksudnya pertanyaannya, kalau laki-laki kan biasa mimpi basah.
Apakah perempuan juga mimpi basah? Jawabannya iya. Datang dalam hadits Nabi SAW, riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ya, salah seorang dari sahabiah, salah seorang dari wanita sahabat datang kepada Nabi SAW dan berkata, Inna Allah la yastahi minal haqqi. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak malu dari yang benar. Jadi beliau kasih dulu pendahuluan kepada Nabi, karena hal ini kadang perempuan malu untuk bertanya tentang masalah yang seperti ini. Hal alal mar'ati guslun idah talamat. Dia bertanya, apakah wajib bagi seorang perempuan mandi kalau dia mimpi basah? Mimpi berhubungan dan keluar maninya? Kata Nabi SAW, na'am idha ru'atil ma. Iya, wajib kalau dia lihat air. Kalau dia lihat apa? Air. Jadi kalau ada air mani, basah misalnya pakaiannya, maka wajib dia mandi. Bahkan yang disebut oleh para ulama rahimahumullah, walaupun tidak mimpi. Atau kita tidak ingat kalau kita mimpi. Tiba-tiba bangun tidur sudah banjir pakaian kita. Baunya bau mani. Kan mani punya bau. Dia seperti bau adonan atau bau bunga yang baru saja mekar. Seperti yang disebut oleh para ulama seperti bau bunga kurma. Mani berbau. Mani itu apa? Berbau. Semua orang tahu mungkin ya, Pak Pis ya. Iya. Dipahamilah. Iya. Ini mani ada baunya. Jadi basah. Bangun, wah basah. Nggak ingat kalau mimpi. Nggak ingat kalau mimpi. Iya. Tiba-tiba basah, dicium baunya, oh bau yang itu. Sudah wajib mandi. Apa dalilnya? Dalil pokok itu tadi hadits Abu Sa'id Al-Khudri riwayat Imam Muslim. Innamal ma'u minal ma'. Air mandi itu ada karena adanya air mani. Demikian pula hadis tadi itu hadis Ummu Sulaim. Na'am idza ra'atil ma'. Iya kalau lihat air. Maksudnya lihat air mani. Lihat air mani. Iya. Masalah terakhir dan ini hanya cabang saja ana sebutkan ke antum untuk faedah. Yang biasa juga disebutkan oleh ulama fikih dalam masalah ini. Bagaimana kalau dia lihat juga air mani di pakaian, tapi pakaian itu berserikat. Dalam pakaian itu di tempat tidur itu ada dia dan temannya. Dan dua-duanya tidak ada yang ingat kalau yang mimpi siapa. Gimana kalau yang ini? Jadi misalnya Pak Pis sama Abu Fajrin, ya tidur di JF ini, bermalam satu selimut. Ya, bangun-bangun sudah ada bahasa itu selimut. Baunya mereka cium berdua, ai mani ini. Tapi tidak ada yang ingat. Ini yang mimpi siapa? Nah, ini cabang pembahasan namanya. Cabang pembahasan. Nah, dalam masalah ini kata para ulama, asalnya kalau tidak ditahu, maka asalnya kedua-duanya tidak dihukumi telah mimpi basah. Itu pada asalnya. Tapi kalau keduanya mau hati-hati, dua-duanya mandi. Kalau mau hati-hati, dua-duanya apa? Mandi. Ini kalau tidak diingat dan tidak ditahu siapa ini yang punya basah. Ini hanya cabang pembahasan. Kenapa kita katakan seperti itu? Karena hadis pokok tadi, innamal ma' minal ma' itu dasarnya. Kemudian kata Nabi, idza ra'atil ma', kalau dia lihat apa? Air. Kalau dia lihat air. Ini masalah mani yang mewajibkan mandi. Kemudian yang ketiga, kata beliau, wal maut. Di antara yang mewajibkan mandi adalah dengan meninggalnya seorang. Ini tentunya disepakati oleh para ulama, tidak ada perselisihan. Siapa yang meninggal maka wajib dimandikan. Dan kewajiban di sini kata para ulama, dan nanti kita akan bahas insya Allah di
pembahasan kitab janaiz tentang jenazah. Cuma ini terkait dengan mandi semuanya. Tidak ada silang pendapat bahwa memandikan mayat adalah fardu kifayah. Ya, fardu kifayah. Wajib, tapi kalau sudah ada yang melakukannya, mencukupi yang lain. Mencukupi yang lain. Tapi kalau tidak ada sama sekali yang memandikannya, maka semuanya berdosa. Semuanya berdosa. Ini yang ketiga, dan 3 perkara ini sejajar antara laki-laki dan perempuan, tidak ada bedanya. Laki-laki kalau berhubungan badan wajib mandi, demikian pula perempuan. Perempuan kalau melihat air mani maka wajib mandi sebagaimana laki-laki. Laki-laki kalau dia meninggal wajib dimandikan, maka perempuan juga wajib dimandikan kalau dia meninggal. 3 ini sama dan 3-tiganya ini disepakati, tidak ada silang pendapat. Apakah dalam madhab Syafi'iyah ataupun selainnya. Kemudian berikutnya, kata beliau, wa salasatun takhtassu bihan nisa. Dan 3 perkara yang mewajibkan mandi tapi khusus untuk perempuan. Tidak ada pada laki-laki. Tidak ada pada laki-laki. Apa itu? Kata beliau, wahyal haid. 1. Dia adalah haid. Dia adalah haid. Ini tentunya berdasarkan dalil Quran, sunnah, dan kesepakatan para ulama. Bahwa haid mewajibkan mandi walaupun kotor, walaupun setetes. Ada seorang keluar darah haidnya cuma sedikit, maka itu mewajibkan apa? Mandi. Tidak ada silang pendapat. Ya, dalil Qur'annya adalah surat Al-Baqarah ayat 222. Itu awalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepada kamu tentang haid. Setelahnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan darah haid itu najis, jauhi ya perempuan saat dia haid, maksudnya jauhi tempat keluarnya darahnya, ya, jauhi tempat keluarnya darahnya. Kemudian setelah itu wala taqrabuhunna hatta yatahurna. Jangan kalian mendekati mereka, maksudnya seperti yang Bapak tadi bilang, jangan masukkan timba ke sumur. Itu maksudnya jangan dekati. Karena ketika turun ayat ini kata Nabi SAW, isna'u kulla syai'in ila nikah. Lakukan semua apa yang antum mau lakukan kecuali berhubungan badan. Jangan mendekati mereka, maksudnya mendekati yang itu. Yang lainnya boleh dilakukan. Yang lainnya boleh dilakukan. Fa'idha tatoharna. Kalau mereka telah bertoharoh, maksudnya di sini adalah mandi. Fa'atuhunna min haitsu amarakumullah. Datangi mereka dari mana yang Allah perintahkan kalian. Datangi mereka dari mana yang Allah perintahkan kalian. Demikian pula hadits Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza dhahaba qadruha faghsili anki dam wa sholli." Kalau telah hilang haid, maka cuci darahnya, mandi dan salat. Ini sangat jelas masalah ini. Haid mewajibkan mandi bagi perempuan. Yang kedua, wan nifas. Demikian pula termasuk yang mewajibkan mandi bagi perempuan adalah nifas. Ini khusus untuk perempuan. Nifas. Adapun rincian darah haid dan nifas ada nanti ya pembahasannya. Khusus. Ini cuman pembahasannya kalau ada seorang perempuan keluar darah nifas. Maka wajib dia mandi ketika dia suci. Hal ini tidak ada silang pendapat karena darah nifas sama dengan darah haid, tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Demikian pula kata beliau berikutnya, ketiga wal wiladah. Demikian pula di antara yang mewajibkan mandi adalah karena melahirkan. Kenapa dipisahkan antara nifas dan melahirkan?
Sementara nifas itu kan biasanya saat melahirkan. Kenapa dipisahkan? Karena di sana ada orang melahirkan tanpa ada darah yang keluar. Misal seorang melahirkan dengan cara dioperasi, sesar misalnya. Kan bisa dokternya dia bersihkan semua rahimnya sampai tidak ada darahnya. Sehingga tidak ada lagi darah yang keluar. Ketika dia tidak ada darah yang keluar, apakah wajib mandi? Itu pertanyaan kita. Maka sepakat para ulama wajib mandi karena melahirkan. Karena apa? Melahirkan. Walaupun tidak ada darah. Bedanya hanya sekedar kalau dia keluar darah maka tunggu sampai darahnya apa? Kering atau selesai keluarnya. Atau kalau tidak selesai-selesai maka tunggu batasannya sampai 40 hari. Karena tidak ada perempuan yang nifas melebihi 40 hari. Kalau ada maka dihukumi itu darah istihadah. Kalau tidak bertepatan dengan keluar darah haidnya. Karena ada kasus orang tidak keluar darah nifas sama sekali. Melahirkan tapi tidak ada darah nifas. Maka setelah melahirkan sudah wajib langsung dia mandi dan dia sholat wajib. Dan sudah boleh suaminya berkebun. Tapi kasihan ya. Jangan juga Pak Irfan ya, Abu Fajrin. Karena belum bilang ngeri sekali mukanya tadi. Makanya saya bilang jangan juga. Iya. Kasih istirahat dulu sejenak. Iya, tapi kita berbicara hukum. Wajib dia mandi langsung. Kalau tidak ada darah keluar. Sudah wajib dia sholat. Kalau itu masuk waktu sholat. Kalau dia lahirkan pas bulan Ramadan. Sudah wajib dia berpuasa. Cuman kan nanti dibolehkan tidak berpuasa. Karena dia menyusui. Tapi secara umum wajib dia berpuasa. Hukum asalnya. Karena sudah tidak nifas. Demikian pula sudah boleh bagi suaminya untuk menggaulinya. Untuk mendatanginya. Ini yang ketiga. 3 perkara ini disepakati untuk perempuan. Kemudian setelah itu belum menyebutkan perkara mandinya. Itu yang mewajibkan mandi. Yang mewajibkan mandi. Berarti kalau kita gabung, yang berserikat antara laki-laki dan perempuan, serta yang khusus untuk perempuan, semuanya itu cuma berapa? 6. 3 sama laki-laki perempuan, kemudian 3-nya khusus untuk perempuan. Inilah 6 mewajibkan mandi. Selain ini, maka hukumnya sunnah. Misalnya mandi Jumat, hukumnya sunnah. Menurut mayoritas para ulama, mandi di hari Id, Id Adha, Id Fitri, sunnah menurut mayoritas ulama. Demikian pula mandi ya ketika masuk Islam. Ada orang masuk Islam, dia mandi, hukumnya adalah apa? Sunnah. Pokoknya selain 6 ini, dia adalah mandi yang dinamakan dengan mandi sunnah. Nah, sekarang kita masuk di pembahasan mandinya. Kata beliau wa faraidul ghusli thalathatu asya'a. Setelah beliau katakan faslun pasal kewajiban mandi itu ada 3. Yaitu ketika seorang mandi ada 3 perkara yang wajib. Pertama an-niyah. Niat. Seorang kalau mau mandi dari junub. Atau mandi dari mimpi basah. Atau mandi dari al-maut, kematian tadi. Yang niat adalah yang memandikannya. Atau mandi karena suci dari haid. Mandi karena suci dari nifas. Mandi karena melahirkan. Itu wajib dia berniat. Apa dalilnya? Hadisnya mungkin antum hafal semua karena sering kita dengar. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Umar ibn Khattab. Radhiyallahu ta'ala anhu, kata Nabi SAW, innamal amalu bin niyah. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Sungguh amalan itu tergantung pada niatnya. Dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Artinya kalau tidak ada niat tidak dapat apa-apa. Kalau tidak ada niat tidak ada dapat apa-apa. Ini yang pertama. Yang kedua, wa izalatun najasah ingkanat ala badanihi. Menghilangkan dulu najis kalau ada pada badan.
Makanya seorang kalau mau mandi junub, itu dia cuci dulu kemaluannya. Dia tuang air, dia cuci kemaluannya, baru dia cuci tangannya. Itu dalam hadis Aisyah, dalam hadis Maimunah, dia pukulkan tangannya ke tembok. Karena tembok dulu kan ada tanah. Kalau sekarang kata para ulama, dicuci dengan sabun. Dicuci dengan sabun. Kenapa? Karena namanya seorang berhubungan badan, itu akan keluar yang namanya madi. Kalau mani kan tidak najis, pendapat mayoritas. Tapi ada madi saat pendahuluan. Saat melakukan percumbuan antara hubungan suami istri, sebelum melakukan hubungan badan, maka biasanya keluar madi. Keluar madi, itu najis. Jadi itu kalau ada, itu dulu dicuci. Demikian pula perempuan. Kalau dia haid, darah haid kan najis. Sebelum dia mandi, dia bersihkan dulu darahnya dari badannya. Dia bersihkan darahnya dari badannya. Ini kalau ada. Kalau tidak ada ya sudah. Karena hukum itu berputar bersama ilahnya, sebabnya. Tidak ada darah atau tidak adanya najis, maka tidak wajib dia cuci. Ini hal yang kedua. Yang ketiga termasuk yang wajib dalam mandi adalah wa isalul ma'i ila usuli sya'ri wal basyarah. Menyampaikan air ke pangkal rambut, demikian pula ke kulit. Karena mandi junub ini sama dengan wudu. Wudu kalau ada sedikit saja tidak kena air, batal wudunya. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW. Belum pernah melihat seorang lelaki yang ada sekadar uang, ya, mata uang, uang logam, ya, yang tidak kena air dalam wudunya. Maka Nabi suruh keluar kembali berwudu. Demikian pula mandi junub. Demikian pula mandi junub. Demikian pula mandi suci dari haid dan mandi suci dari nifas, serta hal-hal yang mewajibkan mandi tadi. Harus disampaikan air kepada semuanya. Kepada semuanya. Ini tentunya disepakati oleh para ulama, dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ada sebenarnya hadis yang lebih jelas dalam masalah ini, tapi dhaif. Terkait dengan masalah harus menyampaikan air di setiap akar rambut, ya, di pangkal rambut dan setiap kulit. Ada hadis yang lebih jelas, tapi dhaif. Saya sebutkan sebagai faedah, ya, yang hadis yang diriwayatkan oleh, ya, Al-Imam Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, tahta kulli sya'ratin janabah fabullu syu'ur wa angkul basyarah. Di setiap di bawah rambut itu dianggap junub. Maka basahi rambut dan siram. Basahi kulit. Cuman hadis ini dikatakan oleh para ulama dhaifun bittifaqil huffaz. Dhaif berdasarkan kesepakatan ahli hafal hadis. Didoifkan oleh Imam Syafi'i, didoifkan juga oleh Imam Al-Bukhari, ya, didoifkan juga oleh Al-Imam, ya, An-Nawawi rahimahullahu taala, dan yang lainnya dari para ulama. Jadi hadis ini sebenarnya agak jelas bahwa wajib kita siram di bawah rambut, demikian pula seluruh badan harus kena semua air. Cuman dia dhaif, cuman dia hadisnya apa? Dhaif. Tapi kenapa kita wajibkan? Dikiaskan pertama dengan wudu. Dikiaskan pertama dengan wudu. Wudu saja itu untuk mengangkat hadat kecil. Harus kena semua yang wajib dicuci. Kan begitu? Apalagi mandi yang dia mengangkat apa? Hadas besar. Harus lebih. Ya, wajib untuk kena semua. Ini wajibnya. Adapun sunnahnya kata beliau wasunanuhu khamsatu asya. Adapun sunnah dalam mandi ada 5. Sunnahnya. Jadi wajibnya tadi 3. Sunnahnya 5. Sunnahnya. Pertama at-tasmiyah. Ini disepakati. Membaca bismillah. Misalnya kalau kita mau mandi dalam WC, maka sunnah baca bismillah di luar. Bismillah. Kalau lupa,
maka tidak berdosa kalau lupa baca bismillah. Karena hukumnya adalah apa? Sunnah. Tidak berdosa, mandinya sah, hanya saja tidak dapat pahala sunnah. Yang kedua, wa ghuslul yadaini qabla idkhalihima al-ina. Termasuk sunnah dalam mandi adalah mencuci kedua telapak tangan sebelum antum masukkan ke tempat air. Kan biasa dulu orang mandi adalah dengan menciduk air dari ember. Maka sebelum masukkan ke ember, maka disunahkan mencuci kedua telapak tangan. Iya, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam hadits Aisyah, riwayat Imam Bukhari Muslim. Demikian pula dalam hadits Maimunah, riwayat Bukhari Muslim. Ketika belum mandi junub, maka pertama sekali adalah beliau mencuci kedua tangannya, kemudian mencuci kemaluannya, dan mencuci tangannya lagi setelahnya. Ini yang pertama. Sebelum memasukkan tangan ke mana? Ke timba, ke ember. Dan ini tentunya kalau kita mandi pakai air yang ada dalam penampungan di ember atau di baskom. Adapun kalau mandinya langsung pakai air yang tidak diciduk lagi, maka hal ini tidak disunahkan kecuali setelah mencuci kemaluan. Mencuci kemaluan. Ini sunnah yang kedua. Sunnah yang ketiga, wal wudu'u qablahu. Wudu sebelumnya. Ini tentunya juga sunnah berdasarkan hadits Aisyah, juga hadits Maimunah, kedua-duanya riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kenapa kita tidak katakan wajib? Karena ada hadits Ummu Salamah, Nabi SAW katakan kepadanya, cukup kamu langsung siram kepala dan seluruh badan, maka kamu telah suci. Di hadis Ummu Salamah, istri Nabi kita Muhammad SAW. Ini yang menunjukkan bahwa wudhu itu tidak wajib dalam mandi junub, tapi sunnah. Ketika seorang tidak berwudhu, mandinya sah, tidak berdosa, hanya saja dia tidak dapat pahala sunnah. Dan cara berwudhunya ada dua. Cara berwudhunya ada dua. Pertama, boleh kita wudhu dengan sempurna. Cuci kedua telapak tangan, berkumur-kumur, masukkan air ke hidung, kemudian cuci wajah, cuci tangan sampai ke siku, usap kepala, cuci kaki, baru mandi. Itu cara pertama berdasarkan hadits Aisyah, riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Wudhu sempurna baru siram. Atau boleh cara kedua. Kita cuci kedua telapak tangan, berkumur-kumur dan masukkan air ke hidung, serta mengeluarkannya, mencuci wajah, mencuci tangan sampai ke siku, kemudian langsung siram kepala. Setelah selesai, cuci kaki. Ini cara kedua juga boleh. Hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Maimunah. Nabi lakukan seperti itu. Boleh. Ini wudhu, sunnahnya boleh seperti itu. Boleh seperti itu. Kalau ada yang melakukannya kadang ini, kadang itu lebih sempurna. Lebih bagus karena dia telah melakukan semua yang Nabi lakukan. Karena Nabi ketika mandi bersama Aisyah, belum wudhu sempurna baru siram. Kemudian mandi di saat Maimunah, belum wudhu tidak sempurna. Kepala langsung siram, setelah cuci tangan sampai ke siku, setelah itu di ujung baru belum cuci kaki. Di penghujung mandi. Dan ini juga dianggap mandi sempurna. Boleh. Ini sempurna. Kemudian mandi cara ketiga adalah mandi cukup. Tentunya tidak diawali oleh wudhu. Langsung siram kepala dan siram seluruh badan. Ini juga berdasarkan hadits yang sahih dari Nabi kita Muhammad SAW. Diriwayatkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha dalam lafaz Imam Muslim. Dalam riwayat Imam Muslim. Jadi beliau berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, inni mru'atun asyaddu dhofri ro'si. Wahai Rasulullah, saya adalah seorang perempuan yang lebat ikatan rambutnya. Ya, tebal. Jadi beliau ikat
mengepang rambutnya. Kepangannya itu tebal. Dia bertanya, apa angkutu haligoslil janabah? Apakah saya harus melepas ini kepangannya, ikatannya kalau mandi junub? Apa kata Nabi SAW kepadanya? Innama yakfiki antahsi ala ro'siki talat hatayat. Thumma tukidina alaihi ilma fatatuhurin. Sungguh cukup bagimu untuk langsung siram di atas kepalamu 3 kali, kemudian kamu siram seluruh badanmu, maka kamu telah suci. Tidak disebutkan di awalnya apa? Wudhu. Ini namanya mandi cukup. Mandi cukup tanpa wudhu. Semua yang tanpa wudhu dinamakan mandi cukup. Yang penting dia niat. Yang penting dia niat. Dan ini sah berdasarkan hadis. Kalau mandi sempurna tadi, hadisnya semuanya Bukhari Muslim. Kalau ini mandi cukup, riwayat Imam Muslim. Riwayat Imam Muslim. Semuanya boleh, yang penting niat. Yang penting dia niat. Iya. Kemudian berikutnya kata beliau rahmatullah, wa imrarul yadi ala jasad. Termasuk sunnah dalam wudhu adalah kita menjalankan tangan kita di badan. Maksudnya kalau kita hanya menyiram saja boleh, sudah sah, yang penting tersiram semua. Tapi sunnah kita menggosokkan tangan kita ke badan. Untuk apa? Supaya kita yakin bahwa air itu apa? Sampai ke semua badan kita, ke semua kulit kita. Ini hukumnya sunnah, tidak wajib kita menggosok. Tidak wajib kita menggosok. Siapa yang langsung siram saja tanpa dia gosok, dengan ketentuan semua air kena, maka sah mandinya, tidak berdosa, dan tentunya tidak dapat pahala sunnah karena dia tidak mengisbak mandinya, menggosok atau menyampaikan air dengan tangannya. Ini dalam madhab Syafi'iyah, demikian pula dalam madhab ulama yang lain sama. Setelah itu kata beliau wal mualah. Dalam berwudu wajib juga mualah. Mualah itu tidak berjarak antara yang satu dengan yang lain. Dipahami mungkin, artinya kita sekarang lagi siram kepala. Langsung setelah itu siram badan. Tidak kepala dulu, baru setelah itu pergi main-main lagi, baru sebentar siram badan. Tidak boleh. Iya, ini harus mualah. Harus mualah. Dan ini hukumnya sunnah. Hukumnya kata mereka adalah apa? Sunnah. Mualah. Walaupun sebagian ulama menganggap ini wajib, bukan sunnah. Mualah. Bukan sunnah, masalah mualah. Wajib, harus bersambung siramnya. Ya, harus bersambung siramnya. Kemudian yang terakhir kata beliau yang sunnah, wa taqdimul yumna alal yusra. Ini yang ada kanan kirinya. Sunnah didahulukan yang kanan daripada yang kiri. Artinya ketika kita siram badan, sunnah siram kanan dulu. Setelah itu baru siram yang kiri. Sunnahnya seperti itu. Tapi siapa langsung siram saja tanpa berurut kiri dan kanan, sah. Tanpa berurut kiri dan kanan, sah. Mereka katakan sunnah hal ini karena berdalil dengan dalil umum dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia berkata, kanan Nabi SAW yu'jibuhu tayammun. Adalah Nabi kita Muhammad SAW senang menggunakan, mendahulukan yang kanan-kanan. Fitana'ulihi wa tarojulihi wa tatuhurihi wa fi sya'nihi kulli. Dalam masalah bersandal, kalau belum pakai sandal, belum pakai yang kanan dulu. Wa tarojulihi dalam sisir, ketika belum sisir, belum kanan dulu, baru kiri. Dan di dalam bertoharo. Bertoharo di sini termasuk wudhu, demikian pula mandi. Dan dalam setiap keadaannya. Ini hukumnya. Hukumnya adalah disunnahkan hal tersebut. Setelah itu, beliau akan masuk di pembahasan mandi-mandi yang sunnah. Kalau itu tadi cara mandi sekaligus mandi-mandi yang wajib. Setelahnya, beliau akan sebutkan mandi-mandi yang sunnah. Tadi Ana sudah sebutkan sebagiannya, cuman di sini akan belum sebutkan lagi secara lengkap. Semua hal-hal yang seorang itu disunahkan untuk mandi.
mungkin kita akhirkan di pertemuan akan datang supaya bersambung semuanya. Hal-hal yang sunnah untuk kita mandi darinya. Insyaallah ta'ala. Kita masuk di tanya jawab. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau sebelum 3 kali 40 hari, maka tidak wajib mandi. Itu dianggap darah istihadah. Darah rusak. Kalau sebelum 3 kali 40 hari, artinya 3 bulan. 4 bulan. Kenapa? Apa alasannya? Dan itu disepakati karena itu belum jadi manusia. Belum jadi manusia. Makanya dianggap darah rusak. Tidak wajib mandi. Tetap sholat, tetap berpuasa, tetap boleh hal-hal yang lain dalam hal tersebut. Kalau lebih dari 4 bulan atau 3 kali 40 hari, kenapa saya takbir lebih pilih yang 3 kali 40 hari? Karena itu sesuai dengan lafaz hadis Ibnu Mas'ud. Iya. Kalau dia lebih dari 3 kali 40, artinya sudah tertiup ruh, maka kalau dioperasi atau di keguguran, wajib mandi. Dan terhitung darah yang keluar adalah darah nifas. Itu juga disepakati. Jadi dirinci keadaannya. Dirinci keadaannya. Wallahualam. Silakan. Bismillah, pertanyaan saya berhubungan dengan bab wudhu. Baik. Apakah ada keutamaan tersendiri ketika berwudhu saya menghadap ke kiblat? Itu. Nah, terus pertanyaan kedua, ini tidak ada hubungannya dengan materi hari ini, Ustaz. Minta maaf. Tidak apa-apa, santai. Saya maafkan. Saya biasa mendengar kalimat penuntut ilmu. Pertanyaannya, apa kriteria sehingga seseorang itu dikatakan dia penuntut ilmu? Terus ilmu apa yang paling awal dia harus pelajari? Terima kasih. Masya Allah. Baik. Untuk pertanyaan yang pertama tadi kita sudah dengar, apakah di dalam berwudu adakah hadis atau dalil yang mewajib atau mensunahkan kita hadap kiblat? Tidak. Tidak ada. Dalam berwudu kita tidak ada dalil hadis dari Nabi SAW, ayat Quran atau dalil perbuatan Nabi SAW yang mensunahkan atau menganjurkan menghadap kiblat. Kalau dalam berwudu. Kalau dalam berwudu. Wallahualam. Untuk pertanyaan yang kedua, apa kriteria baru seorang itu dikatakan penuntut ilmu? Penuntut ilmu. Dikatakan penuntut ilmu itu kalau dia ya pada dasarnya belajar ilmu, cuman kata para ulama yang diinginkan adalah ilmu agama. Bukan ilmu dunia. Itu yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan misalnya di dalam syarah Salatatul Usul ketika beliau membahas tentang perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kewajiban pertama seorang adalah al-ilmu, berilmu. Beliau jelaskan ilmu yang di sini seorang diwajibkan untuk menuntutnya dan dikatakan orang yang mempelajarinya sebagai penuntut ilmu adalah ilmu syar'i, bukan ilmu dunia. Kalau ada seorang datang menuntut ilmu syar'i, maka dia sudah masuk ke dalam kategori penuntut ilmu. Penuntut ilmu. Itu yang mereka koitkan, ikatkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa yang harus seorang pelajari begitu ya? Ya, sebagai penuntut ilmu. Di dalam karangan para ulama kita seperti yang Anda baca ada buku ditulis oleh Syekh salah seorang masyayikh di Yaman pernah ke Indonesia. Syekh siapa? Yang terakhir itu datang Syekh Ali Ar-Rajihi. Belum punya buku kecil, tipis terkait dengan penuntut ilmu. Bahwa seorang kalau belajar, dia mulai dulu dengan hal-hal yang diwajibkan
diwajibkan kepadanya dalam Islam. Dia pertama wajib belajar kandungan syahadat, keharusannya, maknanya, apa kandungannya. Kemudian setelah itu dia belajar sholat. Bagaimana Nabi sholat? Dia belajar puasa. Bagaimana Nabi berpuasa? Dia belajar zakat. Bagaimana Nabi berzakat dan ketentuannya. Dia belajar haji kalau nanti wajib dia, kalau dia mampu pergi haji. Itu dulu yang wajib baginya. Kalau pedagang setelah itu dia wajib belajar jual beli. Yang wajib dulu. Setelah semua ini dia pelajari, maka dia mulai belajar ilmu-ilmu dasar, ilmu alat dulu, baru naik ke ilmu-ilmu maksud. Ilmu alat maksudnya dia mulai dengan bahasa Arab. Dia mulai dengan bahasa Arab. Atau kalau mau mendasar lagi kata para ulama, mulai dari ilmu aswat. Mulai dulu dengan ilmu suara. Suara dari setiap huruf dalam bahasa Arab. Ba apa suaranya, di mana keluarnya. Ko apa suaranya, di mana keluarnya. Ini biasa dipelajari dalam ilmu tajwid. Baca Quran. Setelah itu dia belajar ilmu sorof terkait dengan kosakata bahasa Arab dan ilmu nahwu terkait dengan cara menyusun kosakata dalam bahasa Arab. Kalau dia sudah pintar bahasa Arab, maka masuk di ilmu Thoriqatul Istidlal, ilmu cara berdalil. Cara berdalil, karena kalau kita sudah tahu bahasa Arab, belum tentu bisa paham Quran. Bukan lagi belum tentu, memang dipastikan belum bisa paham Quran dan belum bisa paham sunnah. Kalau hanya tahu bahasa Arab, karena di sana ada lagi alat cara memahami dalil. Cara memahami dalil, yaitu ini dipelajari dalam ilmu usul fikih dan qawaid fikhiyah. Iya, setelah itu kalau kita sudah paham usul fikih, kita belajar mustalah hadits dan kita belajar usul tafsir. Iya, di mustalah hadits kita akan diajarkan cara menilai hadits. Dhaif, sahih, hasan, maudhu. Ya, di sana. Di ilmu hadits. Dan kita akan dijelaskan kenapa hadis itu didhaifkan. Karena kenapa? Jangan sampai setelah kita belajar berdalil, kita sembarang berdalil dengan hadits walaupun dhaif. Jadi harus kita juga pelajari menghukumi hadits. Atau mengetahui keterangan ulama hadits terkait dengan sebuah hadits. Iya. Apakah bisa kita pakai berdalil atau tidak? Dan kalau terkait dengan Quran, tentunya Quran tidak butuh kepada pensohihan atau dhaif. Karena ia kalamullah, maka kita butuh belajar usul tafsir. Di sanalah disebutkan terkait dengan masalah tafsir ayat. Karena ada lafaz ayat di dalam Al-Quran, ada lafaznya, tapi ternyata tidak dipakai berdalil karena hukumnya sudah dihapus. Kalau kita tidak belajar usul tafsir, kadang kita berdalil sudah uraikan, ternyata itu ayat sudah dihapus oleh Allah sendiri dengan ayat yang lain. Nah, kalau kita tidak belajar usul tafsir, salah dalam menerangkan nanti hukum. Setelah semua alat ini kita pelajari, baru belajar ilmu maksud. Kita belajarlah ilmu fikih, kita belajar menafsirkan ayat, kita belajar menjelaskan hadis. Makanya antum lihat para ulama satu hadis bisa berbicara 1 jam, 2 jam. Kenapa? Karena mereka sudah sempurna alatnya. Karena mereka sudah sempurna alatnya. Itu mulainya Pak, sampai ke atas. Ya, yang mana kalau maksud itu ya tempat kita berenang. Misalnya fikih, ini tempat kita berenang. Seumur hidup kita akan berenang di fikih. Tapi kalau sudah belajar apa? Alat. Dan tidak disarankan bagi penuntut ilmu ya, maksudnya penuntut ilmu yang memang belum pelajari hal-hal yang wajib untuknya tadi.
Tidak disarankan langsung suka terhadap fikih. Langsung suka terhadap tafsir. Tidak disarankan. Kenapa? Karena nanti dia akan lalai dari ilmu alatnya. Akan lalai dari ilmu alat. Ini maksudnya penuntut ilmu yang memang sudah dia pelajari semua yang wajib baginya. Jadi disarankan dia cintai dulu bahasa Arab, usul fikih, ilmu-ilmu alat. Ilmu-ilmu alat baru naik ke level menjelaskan fikih, menjelaskan tafsir, menjelaskan hadis. Itu wallahu a'lam. Baik, ini ada pertanyaan lewat kertas. Ini ada pertanyaan. Ustadz, di jam berapakah waktu yang paling utama untuk sholat tahajud? Di jam yang disebutkan dalam hadits Nabi SAW. Hadits Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, kata Nabi SAW, yanzilu rabbuna ila sama'i dunya fi thuluthil lailil akhir. Rob kita turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Disitulah waktu yang paling utama. Sepertiga malam terakhir. Di situ Allah katakan, waman sa'alani u'ti a'toituhu. Siapa yang meminta kepadanya saya akan memberikannya. Waman istaghfaroni. Ya, siapa yang meminta ampun kepadaku, ghafartulah, saya akan mengampuninya. Waman yad'uni astajiblah. Siapa yang berdoa kepadaku, saya akan mengabulkannya. Itu sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir. Wallahu a'lam. Ini ada pertanyaan. Jika air mani, wadi, jika menempel pada celana kita bersihkan dengan air hingga hilang ilahnya, itu hilang wadinya. Apakah masih bisa menggunakannya tanpa menunggu ia kering? Iya, masih bisa. Nabi SAW belum pernah dicucikan oleh Aisyah pakaiannya yang ada maninya. Dan belum pakai sholat, dan Aisyah bilang saya masih melihat bekas air di pakaian yang belum pakai. Karena yang diinginkan adalah hilang bekas najisnya. Hilang najisnya. Bahkan kata Nabi SAW kepada seorang perempuan yang pakaiannya kena darah haid, Nabi bilang kamu cuci, kamu gosok, wala yaduruki atharoh. Tidak berbahaya bagi kamu bekasnya. Kan misalnya kadang ada nodanya, darah belum bersih. Tapi sudah digosok, sudah dicuci, maka itu tidak berbahaya. Itu tidak berbahaya, wallahu a'lam. Ini ada pertanyaan, Masya Allah. Apakah boleh memakai obat pembesar alat vital bagi laki-laki? Dan memakai obat supaya kuat berhubungan? Iya. Kalau dibilang boleh, boleh. Yang penting tidak membahayakan alat vitalnya. Iya, boleh. Siapa tahu istri butuh yang lebih. Ya. Boleh. Lebih maksudnya lebih durasinya. Biasanya 1 menit sudah selesai. Dia siapa tahu istri butuh 1 jam, 2 jam. Boleh memuaskan istri. Boleh. Yang penting tidak membahayakan kita. Karena la doror wa la diror. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Artinya kalau kita memperbesar bahaya bagi diri kita, tidak boleh. Atau tidak berbahaya bagi diri kita tapi istri tak menderita. Tidak boleh. Karena tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Tapi kalau semuanya aman-aman saja, boleh saja. Boleh, silakan. Alhamdulillah. Apa hukumnya memakai himar kerudung dengan lengan bolong? Boleh kalau memang itu tetap menjaga aurat. Tapi kalau itu akan menampakkan aurat masuk dalam berpakaian tapi telanjang, itu agak berbahaya. Itu agak berbahaya.
Tapi kalau tetap misalnya lengannya bolong tapi masih terlindungi, tangannya misalnya ya ada lagi jilbabnya di luar lagi, lapisannya tidak berbahaya. Dan hal-hal yang subhat yang meragukan kita akan membuat kita dianggap bertabaruj atau memamerkan lengan tangan, itu sebaiknya dijauhi dan ditinggalkan. Wallahualam. Apakah boleh mengambil ilmu dari ustadz yang telah terjatuh pada penyimpangan namun telah rujuk? Tidak ada masalah, kalau dia telah rujuk. Dia telah rujuk, telah tobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini ada pertanyaan. Pernah Ustadz mengatakan soal mubah. Dosanya pelaku utama. Bagaimana hukumnya kalau hasil kerja atau riba yang diberikan ke istri dan anak, apakah halal? Catatan, suami kerja di bank dan sudah meninggal. Akan tetapi gaji masih berjalan untuk istri. Istri tidak bekerja. Apakah gaji tersebut bisa digunakan untuk biaya hari-hari? Kalau suami meninggal, tidak. Karena ketika suami meninggal, berarti itu kan langsung jatuh ke kita. Iya. Dan suami tidak wajib lagi menafkahi kita. Tadi itu kita bilang mubah, saya bilang mubah, suaminya masih hidup. Suaminya yang bekerja. Dan memang dia wajib membiayai istrinya. Kalau dia sudah meninggal kan tidak wajib. Dia biayai istrinya. Hal itu tidak kita ambil. Kita serahkan ke orang miskin atau kepada kebutuhan umum. Itu yang harus dilakukan. Itu yang harus dilakukan. Karena nanti kita masuk dalam orang yang makan langsung. Bisa masuk ke orang yang makan langsung. Karena suami sudah meninggal. Itu wallahualam. Beda hukumnya yang masih hidup. Yang masih hidup. Iya, wallahualam. Itu yang ana baca dari fatwa Syekh Ibnu Utsaimin. Belum pernah ditanya oleh seorang anak yang bapaknya kerja di riba. Saya bilang mubah untuk anaknya. Karena wajib si suami membiayai anaknya. Membiayai anaknya. Cuma cara dia bekerja salah. Cara dia bekerja salah. Wallahualam. Ini ada pertanyaan. Bagaimana status hadits yang mengatakan solat ba'diyah zuhur 4 rakaat akan menjaga seorang dari api neraka? Apakah diamalkan? Iya. Disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Hadis siapa yang solat 4 rakaat setelah zuhur, maka dia akan dijaga dari api neraka. Sahih, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu ta'ala, wallahualam. Kita azan dulu. Azan dulu. Bismillah, ada titipan pertanyaan. Afwan Ustadz, bolehkah seorang istri meminta khulu atau pisah kepada suaminya? Suaminya ini adalah orang yang sangat malas ibadah, malas bekerja, kerjanya hanya ngopi dan ngegame, begadang semenjak sudah menikah sampai punya anak. Demikian Ustaz. Baik. Iya. Kalau dia tidak sholat, bahkan wajib. Bahkan di antara fatwa Syekh Ibnu Baz itu pisah dengan sendiri sebenarnya. Karena kalau dia tidak sholat karena secara terus-menerus karena malas, itu pendapat yang dipegang oleh para ulama adalah kafir. Adalah apa? Kafir. Apalagi kalau dia dikatakan suruh sholat tapi dia bilang, tidak wajib lagi bagi saya sholat. Oh, ini sudah kafir, kesepakatan hal itu. Kalau ada yang seperti itu. Kemudian yang kedua, adapun kalau dia tetap sholat tapi dia telantarkan hak dan kewajiban dari istrinya, boleh seorang itu minta khulu. Diadukan permasalahannya ke KUA, pengadilan, dan nanti dia akan disurati oleh pengadilan. Boleh hal tersebut, daripada dia digantung dengan hal yang seperti itu, boleh.
minta hulu mubah. Wallahualam. Kemudian ya, ada pertanyaan lagi. Bagaimana hukumnya jika pada saat di pertengahan menimba sumurnya berdarah? Yang sebelumnya tidak kenapa-kenapa. Apakah harus berhenti menimba? Iya. Tergantung. Ini kalau itu timbahan awal, ya dalam artian malam pertama, itu curigaan besarnya adalah darah albikaro, darah perawan. Maka silakan lanjut menimba. Karena darah itu darah istihadah. Karena ada urat yang putus. Ada urat yang putus. Itu bukan tidak dianggap darah haid. Tapi kalau itu adalah dia lagi menimba, tapi memang saatnya istrinya jadwal haid, maka dikhawatirkan itu adalah apa? Haid yang keluar. Maka dia langsung berhenti, itu lebih bagus. Bisa dilanjutkan di luar. Kan tidak harus ditimba. Iya, kan tidak harus di sumur. Iya kan? Boleh di luar sumur. Boleh di luar sumur. Itu hal tersebut. Tapi kalau tidak tepat dengan haidnya, tidak pas dengan darah haidnya keluar, tidak pas dengan jadwalnya, maka bisa saja itu karena ada urat yang tergores karena mungkin terlalu keras atau apalah. Itu bukan jadwal haidnya. Maka boleh lanjut menimba sampai selesai. Sampai selesai. Ini wallahualam dalam hal tersebut seperti itu. Hukumnya. Jadi dilihat bentuknya. Pertanyaan yang kedua. Bagaimana hukumnya jika istri terkena air timba karena istri lagi haid atau nifas? Apakah dia harus mandi? Jadi istri lagi haid atau nifas, terus dia apa namanya ini? Apa istilahnya Pak Oki? Jadi istilahnya dia sekarang tidak menimba di dalam sumur. Dia menimba tapi di luar sumur. Iya, akhirnya pas keluar mani kena istrinya. Apakah wajib mandi? Tidak. Yang wajib mandi adalah yang punya timba. Sumurnya tidak. Kan dia tidak masukkan ke sumur. Kan dia tidak masukkan ke sumur. Ini malam ini Masya Allah. Timba dan sumur ini ya. Alhamdulillah. Iya. Baik. Itu hukumnya. Tidak mengapa. Tidak ada kewajiban bagi istri. Yang wajib adalah suaminya. Yang wajib adalah suaminya. Ini ada pertanyaan. Ustadz. Di zaman sekarang ini, dibuka berwisata keluar angkasa. Pertanyaan saya, bagaimana cara orang sholat menghadap kiblat jika di luar angkasa? Ini kita tanya nanti kalau kita sudah mau wisata ke sana. Adapun kalau belum, nanti dulu. Karena boleh bagi saya mengakhirkan jawaban sampai antum butuh. Jadi kalau kita mau sudah mau keluar angkasa, datangi saya. Ada alamat rumah ada di Macini. Silakan. Kalau memang darurat. Iya. Kalau sudah mau keluar angkasa. Adapun kalau masih sekedar ya begitu jangan. Iya. Bagaimana hukum menerima uang dari pembeli dengan cara KPR bank yang bayar tunai dan pembeli yang melakukan kredit ke bank yang dibeli tanah perumahan? Kalau kita jual beli putus sama pelanggan kita, ternyata pelanggan itu ambil uang di bank, itu urusannya. Kalau tidak ada kerjasama kita sama bank ya, syaratnya. Kalau kita ada kerjasama sama bank, ada nanti kalau ada pelanggan kita ajukan ke sana, bank itu ada kerjasamanya, tidak boleh. Itu namanya tolong menolong di atas dosa dan maksiat. Tapi kalau putus, kita rumah ini sudah pecah semuanya, sertifikat masing-masing, tanah juga sertifikat masing-masing. Kita jual akad sama si pembeli. Iya, saya jual ini, jual cash 100 juta, boleh dengan bayar bulan depan. Akhirnya ternyata orang ini sudah akad, diambil surat-suratnya, dia proses di bank, itu urusannya. Kita tidak masuk dalam hal tersebut, tidak masuk dalam tolong menolong di atas dosa dan maksiat. Itu namanya jual beli putus. Kan kita tidak perlu bertanya, kamu uangnya dari mana? Iya, kamu uangnya dari mana? Itu wallahu a'lam.
Bagaimana hukumnya belajar Quran atau memperbaiki bacaan Quran ke guru yang tidak semanhaj? Tapi dia memang ahli dalam Quran, jangan. Sebaiknya jangan. Karena kalau kita takjub dengan bacaannya, nanti kita akan condong kepadanya dalam hal lain. Hati itu enggak semudah yang kita pikirkan untuk menjaganya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menutup pintu kecondongan kepada orang-orang yang dolim. Kata Allah dalam Al-Quran, wala tarkanu ilal ladina dzalamu fatamassakumun nar. Jangan kamu condong ke orang dolim. Condong saja, jangan ke orang dolim. Sehingga kamu akan disentuh oleh api neraka. Banyak alhamdulillah orang-orang yang ahli di orang yang bermanhaj yang benar. Yang bermanhaj yang benar. Itu wallahualam jangan. Bagaimana hukumnya kalau kita dominan ke salah satu ustadz? Misalnya ustadz satu dan ustadz dua. Kita lebih semangat datang kalau ustadz satu yang datang. Kita lebih semangat kalau ustadz satu yang datang. Apakah ini tidak berlebihan ke ustadz? Tidak. Itu kecondongan hati namanya. Itu Allah yang mengarahkan hatinya orang. Ya, hatinya orang itu tidak dipegang oleh ustadz. Makanya para nabi dan para rasul Allah Subhanahu wa taala ada di antara mereka yang punya pengikut 2, 10, bahkan ada dari para nabi yang tidak punya pengikut. Itu tidak salah. Masalah hidayah itu kan di tangan Allah. Antum condong kepada salah seorang ustadz, itu urusannya hati antum dan Allah yang mengarahkannya. Karena hati kecondongan itu tidak bisa dibeli dengan uang, tidak bisa dibeli dengan retorika, tidak bisa. Itu memang murni Allah yang mengarahkan hati kita ke situ. Allah yang mengarahkan hati kita ke situ. Walaupun dalam hal tersebut kita juga melihat mana pelajaran yang bermanfaat dan yang paling penting dulu untuk kita pelajari. Ya, yang paling penting dulu untuk kita pelajari. Itu lebih baik. Dan saya ingatkan yang penting jangan mengantarkan kepada ta'assub buta. Karena itu akan menjadi tercelah. Maksudnya apa yang dikatakan oleh ustadz yang antum condong kepadanya semuanya benar, yang lainnya adalah salah, maka itu tercelah. Maka itu nanti akan masuk dalam taklid buta yang tercela tanpa melihat dalil. Tanpa melihat dalil. Itu saja yang dipupuk dalam diri kita. Anak pernah di waktu di Yaman, di Ma'bar. Pernah suatu ketika jadi Syekh Muhammad Al-Imam, kalau dulu ya, waktu sebelum Yaman kacau, setiap tahun beliau itu haji. Nah, kalau Syekh pergi haji, itu yang menggantikan adalah Syekh yang lain. Syekh yang lain, Masya Allah. Karena yang mengganti itu Syekh Abdul Raqib Al-Ibbi. Beliau adalah murid Syekh Mukbil juga senior, sama dengan Syekh Imam. Senior, sama dengan Syekh Imam. Bahkan murid-murid awal. Karena juga tinggal di Ma'bad. Iya. Kadang juga kalau beliau sakit diganti juga oleh Syekh yang besar. Cuman kalau Syekh Imam mengisi, itu tidak perlu dimarahi orang untuk datang. Semua orang datang, penuh masjid. Masjid luas, penuh. Kalau Syekh Imam. Tapi kalau didengar Syekh Imam tidak hadir, ada udzur sakit, itu bukan lagi setengahnya yang hilang. Lebih dari setengahnya, tidak tahu kemana. Tapi saya takjub dengan ucapan Syekh waktu itu. Dia bilang, Al-Qabul minallah. Penerimaan itu dari Allah. Tidak bisa kita paksa orang untuk hadir di majelis kita. Karena Allah yang arahkan. Allah yang arahkan. Jadi hati antum condong untuk belajar apa, ke usaha siapa. Tidak bisa kita halangi. Itu Allah yang arahkan ke situ. Dan kita sebagai ustadz tentunya selalu bersyukur. Karena kemanapun orang belajar, alhamdulillah selama dia belajar itu baik. Selama dia belajar itu baik. Itu adalah keutamaan, itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bersedih, tidak juga ia marah. Karena orang sudah belajar saja itu sudah ro'sumal. Itu sudah modal namanya. Itu sudah modal. Ini yang alhamdulillah yang perlu dipahami, itu pelajaran untuk kita. Ya, untuk kita. Ketika belajar. Sama dengan anggaplah kita di baju rupa. Kita di baju rupa juga seperti itu. Waktu kita jadi santri dulu begitu. Iya,
Dan di ikhwah juga di luar begitu. Sampai dulu ada ya muncul pertanyaan, apa hukumnya menjagokan ustadz? Iya, itu kan pertanyaan-pertanyaan yang kadang muncul karena ikhwan. Karena kalau penuntut ilmu, santri kan memang dia tetap hadir. Ini yang ikhwan luar yang punya banyak kesibukan. Ya memang dia pilih pelajaran yang penting untuknya, itu yang harus dia lakukan. Karena kadang tidak semua pelajaran yang bisa dia hadiri. Maka dia pilih yang paling penting, kemudian yang paling pentingnya. Tapi dulu kadang begitu. Orang memilih-milih seperti memilih ustadz. Muncul pertanyaan dari sebagian ikhwan, apa hukum menjagokan ustadz? Tapi sebenarnya salah. Bukan menjagokan ustadz. Allah yang arahkan hati ke ustadz itu. Dia suka caranya, dia senang kalau ustadz itu sampaikan. Itu Allah yang berikan hidayah kepada hal yang seperti itu. Karena kita, kata Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai. Walakinnallaha yahdi man yasha. Akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Dan lewat tangan siapa? Itu orang dapat hidayah. Iya, orang dapat hidayah. Ada pernah saya berjumpa dengan cerita kawan. Dia bilang dia sudah berapa lama taklim. Katanya sudah 4 tahun. Tapi tidak pernah duduk di majelisnya Ustaz Dzulqarnain. Dia hanya duduk di majelisnya Ustaz Haidir saja. 4 tahun. Apakah salah dia? Tidak. Ya Alhamdulillah dia kenal ngaji lewat situ. Dia bisa belajar tauhid, itu kan sudah kebaikan besar. Karena tidak harus orang itu dianggap salafi, dianggap baik kalau hadir Ustaz Haidir berbarengan dengan Ustaz Dul juga. Tidak, itu Allah yang arahkan hati orang kemana. Allah yang arahkan hati orang kemana, wallahualam. Ini ada pertanyaan. Bagaimana hukumnya menggunakan ijazah yang di mana fotonya belum menggunakan hijab? Apakah boleh ijazah tersebut digunakan untuk melamar pekerjaan? Foto yang ada di ijazah itu termasuk yang dimaafkan ya, karena dibutuhkan dalam pemerintahan. Dalam pemerintahan sampai sama dengan foto yang ada di KTP, ada di paspor, itu dimaafkan. Alasannya lil hajah, karena dibutuhkan. Dan al hajah itu kalau dibutuhkan berarti sama dengan darurat. Kalau memang pekerjaan itu adalah pekerjaan yang mubah, kita butuhkan, tidak ada hal yang haram di dalamnya, mubah hal tersebut kita pakai. Wallahualam. Ini ada pertanyaan, Ustadz, manakah yang dibolehkan? Memesan barang di dalam masjid dan membayarnya di luar masjid, atau memesan barang di luar masjid dan membayarnya di dalam masjid? Yang kedua, karena kalau kita memesan di dalam masjid berarti kita akad transaksi namanya di dalam masjid. Adapun membayar di masjid kita akad di luar namanya kita bayar sama dengan bayar utang. Kita bayar utang itu bukan transaksi sama namanya, tapi kita apa? Hanya membayar kewajiban kita. Wallahualam. Kemudian berikutnya, apakah sah sholatnya ketika ada percikan air kencing di pakaian yang tidak disengaja menempel di celana, tapi kondisinya lagi di luar rumah dan waktu sholat maghrib hampir selesai. Maka pakaian tersebut hanya dipercikan atau dicuci hanya pakai air saja, kemudian dipakai sholat. Apakah sholatnya sah? Sah. Kalau yang kena kencing tadi kita cuci saja itu, di situ kita tahu tempatnya, kemudian kita pakai sholat, sah. Kita pakai sholat, sah. Itu hukumnya, wallahualam. Kemudian berikutnya ini, saya mau tanya, apa yang harus saya lakukan? Ada teman saya memposting sesuatu yang kelihatan auratnya. Seperti video pada saat operasi sesar dan video lagi mandi. Saya bingung menasehatinya karena takut tersinggung. Ya kalau memang itu tidak bermanfaat, akan membuat dia tersinggung dan memusuhi kita, tidak usah dinasehati. Cukup ingkari di mana? Di hati saja. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, Man ro'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi. Siapa di antara kalian melihat kemungkaran, ubah dengan tangan. Fa'ilam yastati fabilisani. Kalau tidak mampu, ubah dengan lisan. Fa'ilam yastati fabiqalbi. Kalau dia tidak mampu, maka cukup dengan hati. Cukup kita ingkari saja dalam hati, itu salah. Ya, itu sudah
kata Nabi, at'aful iman. Itu adalah keimannya yang paling lemahnya. Wallahualam. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Bismillah Ustaz. Adakah doa khusus mandi wajib setelah membaca tasmiyah? Dan apakah disunahkan menghadap kiblat ketika menyiram tubuh? Baik. Apakah ada doa khusus setelah tasmiyah, setelah bismillah dalam mandi wajib? Tidak ada. Yang sah dari Nabi SAW. Tidak ada yang sah dari Nabi SAW doa khusus dalam mandi junub. Kemudian apakah menghadap kiblat ketika menyiram badan? Tidak. Dalam penukilan Nabi SAW, belum mandi di Aisyah, belum mandi di Maimunah, tidak ada penukilan bahwa Nabi menghadap kiblat. Walhalam. Terus, apakah hukum pala ketika sudah dikemas menjadi bumbu dapur, Ustaz? Buah biji pala dimasukkan di masakan. Sudah dikemas jadi bumbu dapur, Ustaz. Maksudnya sudah melalui pabrik proses. Melalui pabrik proses dan jadi bumbu masakan. Tidak masalah. Yang haram itu adalah langsung memakan biji palanya, buah palanya, biji palanya. Karena berdasarkan penelitian, biji pala itu memabukkan. Tapi kalau dia sudah jadi bumbu masakan, itu tidak memabukkan lagi dan sudah keluar dari nama aslinya. Sudah keluar dari nama aslinya. Bahkan kalau ada biji palanya di dalam, ditaruh di masakan, di Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau ingatkan kesalahan pendalilan di kitab Syarah Usul Tafsir yang pernah anak pelajari. Syarah Usul Tafsir bahwa Syekh Utsaimin mengingatkan bahwa salah pendalilan. Kalau ada orang berdalil dengan ma'askar, haram itu qaliluhu wa kathiruhu. Semua yang memabukkan itu haram, sedikit dan banyaknya. Berdalil dengan dalil itu untuk mengharamkan apa yang dijadikan sebagai bumbu masakan, yang dimasukkan di masakan. Belum ingatkan itu adalah dalilnya sahih tapi pendalilannya tidak benar. Dalilnya sahih tapi pendalilannya tidak benar. Itu wallahualam. Kemudian berikutnya, apabila mau buang air kecil, air di WC, kita membaca bismillah. Apakah boleh langsung wudhu setelah buang air? Ataukah kita keluar membaca bismillah lagi? Tidak perlu. Boleh langsung. Karena apa yang dibaca tadi di luar itu sudah mewakili semua yang dilakukan di dalam WC. Jadi tidak perlu keluar lagi. Apa keutamaan memakai songkok? Tidak ada penukilan. Memakai songkok itu adalah mubah. Boleh. Iya. Sama dengan memakai surban. Itu adalah adat kebiasaan yang Nabi lakukan. Tidak masuk dalam hukum sunnah. Tidak masuk dalam hukum apa? Sunnah. Tapi siapa yang melakukannya, memakainya karena Nabi pakai, maka dia telah mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berikutnya, rumah ana mau dijual. Sudah ada orang yang berminat membeli. Tapi nanti katanya calon pembeli ini mau mengambil uang di bank dengan menggadaikan atau meminjamkan sertifikat atau kontrak kerjanya karena dia PNS. Bagaimana hukumnya Ustaz? Kalau itu seperti yang tadi, kalau dia datang kepada kita, dia membeli cash barang kita, tidak ada hubungan kita sama bank sama sekali, dia sendiri yang urusannya. Maka uang itu adalah uang yang mubah untuk kita karena kita ambil dengan cara yang mubah. Dengan cara yang mubah. Adapun ada unsur tolong menolongnya, itu baru nanti masuk. Itu nanti baru masuk. Wallahualam. Apalagi ini jauh ya, karena yang dia jaminkan adalah bukan surat rumah itu. Tapi apa? Apa dia tadi? Sertifikat PNS-nya. Berarti ini jauh keluar dari permasalahan dengan kita. Tidak masuk tersebut. Tidak ada hal yang mengganggu atau yang memasukkan kita dalam ta'awun dengan dia dalam hal tersebut. Wallahualam. Apabila seorang mempunyai perasaan tidak enak selama 1 bulan, perasaan ini selalu cemas dan khawatir dengan apapun itu. Bagaimana solusinya Ustaz? Solusinya tidak usah cemas, tidak usah khawatir. Iya,
Orang beriman itu kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzan. Ketahuilah wali Allah itu, orang-orang yang menjadi hamba Allah itu, mereka tidak ada rasa takut atas mereka, kata para ulama, maksudnya terhadap apa yang akan datang. Mereka tidak takut esok itu apa yang dia akan dapatkan. Itu orang beriman. Walahum yahzanun, mereka juga tidak bersedih. Kata para ulama tafsir, 5 fatahum, terhadap apa yang luput. Bagi mereka, hari ini kita tidak dapat apa-apa. Padahal kita sudah berusaha. Orang beriman tidak bersedih terhadap apa yang dia tidak dapat hari ini. Dipahami? Itu ciri wali Allah. Jadi kalau ada hal itu muncul dari kita, rasa takut, was-was, sedih, maka itu dihilangkan. Yang luput hari ini berarti bukan takdir kita. Yang datang besok, kalau takdir kita, kita akan dapat. Kita akan dapat. Itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu alam. Bagaimana hukum seorang yang berdoa dengan melakukan bentuk-bentuk ibadah seperti menyajikan sesajian? Katanya berdoa juga kepada Allah dengan membaca Al-Quran, tapi pakai sesajian. Tidak ada tuntunannya. Bahkan itu bisa masuk dalam apa? Syirik. Bisa masuk dalam syirik. Baik, ini ini terakhir ya. Wah, ini kayaknya ini direncanakan. Karena diketik. Tidak mungkin dia tuh ketik di JF ini. Iya. Ini ada pertanyaan. Mohon nasihati kami para wanita muslimah yang kalau pergi ta'lim terkumpul padanya 2 perkara, yaitu pergi menuntut ilmu akhirat dan kadang setelah bermajelis ilmu pergi ke pusat-pusat perbelanjaan, mal-mal yang hanya pergi nongkrong-nongkrong makan dan minum, tidak bersama mahram melainkan teman-teman taklimnya dan bukan pada kebutuhan darurat. Iya. Masya Allah. Jadi habis taklim pergi ke mall tanpa mahram. Pertama, mahram itu kan dibutuhkan saat safar. Itu yang pertama. Adapun tidak safar, kalau suaminya izinkan boleh jika aman dari fitnah. Jika aman dari bahaya di jalan, seorang istri boleh dia keluar. Boleh dia keluar. Karena yang disebutkan dalam hadis yang wajib ditemani mahram adalah safar. Yang wajib itu dulu yang ditentukan hukumnya. Supaya kita jangan terlalu menyalahkan kalau ada teman kita habis taklim ke mall makan atau minum. Iya, tanpa mahramnya. Kan boleh seorang berjalan dengan temannya selama bukan jarak apa? Safar. Dan selama suaminya izinkan. Suaminya apa? Izinkan. Iya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan dia datang taklim, kemudian setelah itu dia pergi ke tempat-tempat keramaian, pusat belanja. Kita katakan selama seorang bersemangat di atas kebaikan, kemudian dia kadang setelah melakukan kebaikan adalah dia melakukan hal-hal yang mubah, bukan hal yang haram, itu mubah saja, boleh saja, tidak mengapa, kecuali hal itu akan melalaikannya. Habis taklim, kemudian dia pergi ke tempat-tempat yang melalaikannya, membuat dia lalai dari Allah, maka tentunya itu akan membuatnya merugi. Ya, orang-orang yang beriman itu tidak masuk dalam perkara-perkara yang membuatnya akan melalaikannya dari Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan anak-anak kalian, harta-harta kalian melalaikan kalian dari berzikir kepada Allah. Jangan melalaikan kalian dari berzikir kepada Allah. Siapa yang melakukan hal itu,
maka dia adalah orang-orang yang merugi. Orang-orang yang merugi. Kalau hal itu melalaikan muslimah dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, ia dengan pergi ke tempat-tempat yang seperti itu tanpa ada kebutuhan yang mendesak, maka sebaiknya dikurangi dan dihindari. Dan dihindari. Iya. Setelah taklim kita pulang ke rumah, ya, itu lebih baik dan lebih bagus. Serta tentunya lebih terjaga bagi kita. Lebih terjaga bagi kita. Kita tidak mengatakan hal itu haram, karena asalnya dunia ini mubah saja selama tidak ada unsur yang mengharamkan hal tersebut. Walhalam. Bagaimana cara atau sikap kita terhadap keluarga kita yang pemahaman Syiah? Doakan saja hidayah kalau kita bisa mengajaknya kembali kepada agama yang benar, Quran dan Sunnah di atas pemahaman sahabat. Karena ketika seorang menjadi Syiah, dia akan benci sahabat. Tidak ada sahabat yang dia muliakan kecuali Ali bin Abi Thalib. Bahkan dia benci Umar, benci Abu Bakar. Itu Syiah. Itu Syiah. Dia benci Abu Bakar, benci Umar. Dia hanya cinta apa? Ali saja. Iya. Oleh karena itu, ya Syiah dianggap sesat. Bahkan ada dari golongan Syiah yang disebut oleh para ulama keluar dari Islam. Syiah yang berlebihan gulu terhadap Ali radhiyallahu taala anhu, yang sampai dia bilang Ali adalah Tuhan sembahannya. Ini kafir Syiah yang golongan seperti itu. Dan Syiah itu berkelompok-kelompok. Makanya dinamakan Syiah. Ada Syiah Rafidhah, ada Syiah Zaidiyah, ada Syiah-Syiah yang namanya yang lain. Iya. Adapun sikap kita adalah kita dakwakan kalau bisa. Kalau tidak mampu, tidak bisa, maka cukup kita doakan hidayah untuknya. Semoga dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini alhamdulillah. Kemudian ini karena terlalu panjang, saya lihat nggak tahu isinya. Cuman kayaknya banyak ini. Kita nggak usah juga saja baca supaya kita tidak terbebani darinya. Mungkin ya, karena panjang. Siapa tahu masalahnya besar. Iya, kita tidak baca saja yang ini. Alhamdulillah kita cukupkan. Semoga apa yang kita ambil di malam hari ini bermanfaat untuk kita. Semua yang benarnya itu tentunya dari Allah semata, yang salah dan kurangnya itu dari kami dan dari syaitan. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.